Shalom adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya adik-adik siapkan diri dan hati dulu, dan marilah kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, untuk kasih yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Kau pimpin ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya kami beraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan merayakan sesuatu yang spesial. Hari ini kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, karena begitu besar cintanya dan kasihnya bagi kita. Dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati, yang hari ini kita peringati sebagai Paskah. Nah, mari kita memujikan pujian Yesus disalibkan. Karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda
tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga, tapi percaya juga, tapi percaya juga. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan dan sebentar kita akan menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa, kisah dari Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan mati di kayu salib. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian Mari Masuk. kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami dan akan menjadi buah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Seperti janji minggu yang lalu, hari ini kita akan menyaksikan kelanjutan kisah Yesus yang ditangkap, diadili, dan disalibkan oleh bangsanya sendiri.
persiapkan diri kalian baik-baik ya, supaya bisa menyimak dengan baik juga. Yuk sekarang semuanya duduk yang tenang. Setelah Yesus berpesan dan mendoakan murid-muridnya, maka mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ terdapat sebuah taman. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu letak taman itu karena Yesus sering berkumpul di sana bersama murid-murid. Kemudian datanglah Yudas bersama pasukan prajurit, penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala serta orang-orang Farisi. Mereka membawa lentera, suluh, dan senjata. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Aku sudah berkata kepadamu, akulah dia. Jika kalian mencari aku, biarkan mereka pergi. Masukkan kembali pedangmu. Bukankah aku harus melewati penderitaan ini? Yesus menyentuh telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus, yang telinganya telah diputuskan oleh Petrus. Seketika telinga orang itu sembuh kembali. Para prajurit dan perwira menangkap Yesus, lalu membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas, yang tahun itu menjadi imam besar. Petrus dan murid yang lain mengikuti ke halaman istana imam besar, tetapi menunggu di luar di dekat pintu. Bukankah engkau murid Yesus? Bukan. Bukankah engkau juga murid Yesus? Bukan. Bukankah engkau yang kulihat di taman bersama-sama dengan Yesus? Bukan. Maka berkokoklah ayam dan Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus menatap Petrus dan tergenapilah apa yang dikatakan tentang penyangkalan Petrus kepada Yesus. Maka hancurlah hati Petrus. Yesus mampu melihat masa-masa yang akan datang, tetapi tidak selama-lamanya ia memandang kesalahan. Akhirnya Petrus bertobat dan menyesali perbuatannya. Setelah menghadap Kayafas, maka mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Engkau inikah raja orang Yahudi? Bangsamu dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku di dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan agar aku tidak ditangkap. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku datang dan lahir ke dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Pilatus tidak menemukan kesalahan yang dilakukan Yesus. Tetapi ada kebiasaan di saat hari Paskah, Pilatus membebaskan seseorang. Bebaskan Barabas. Pilatus menyerahkan Yesus kepada para prajurit. Para prajurit tersebut menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Kemudian mereka memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Kemudian Pilatus membawa Yesus ke hadapan orang banyak. Lihatlah manusia itu. Salibkan dia, salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sambil memikul salib, Yesus menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak,
dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Tiap prajurit mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus, tetapi karena jubah itu tidak berjahit, maka mereka membuat undian. Yesus menyadari bahwa waktunya sudah tiba. Aku haus. Sudah selesai. Karena hari itu persiapan dan supaya saat hari Sabat mayat itu tidak tergantung di kayu salib, maka orang-orang Yahudi datang kepada Pilatus meminta supaya kaki Yesus dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Maka prajurit mematahkan kaki mereka. Prajurit tersebut tidak mematahkan kaki Yesus, tetapi menusuk lambung Yesus sehingga keluarlah darah dan air. Kemudian Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Dia mengapani dan membubuhi rempah-rempah menurut adat Yahudi. Di dekat situ ada suatu taman dan disitulah Yusuf menguburkan Yesus. Sedih ya adik-adik, Yesus harus disalibkan dan mati, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus melakukan semua itu karena Yesus taat kepada Bapa dan kematiannya di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Itulah mengapa setiap tahun kita merayakan Paskah, yaitu untuk mengenang kisah sengsara Yesus di kayu salib. Dan di hari ketiga, Yesus bangkit hidup kembali. Bagaimana kisah kebangkitan Yesus? Nah, jangan lupa minggu depan adik-adik mengikuti ibadah lagi ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.